Ini sebagian masyarakat, sebagian petani ada yang menganggap mitos, namun ada pula yang dihubungkan dengan logika, sahabat Ebib. Ya, waktu pindah tanam yang tepat yaitu ketika pada tanggal-tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ebif, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat Ebif semua? Mudah-mudahan pada saat ini kita semua selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Ebib semua, pada kesempatan kali ini kembali saya akan berbagi pengalaman ya kepada sahabat Ebib semua, kegiatan yang saya lakukan dalam budidaya tanaman padi, tepatnya sahabat Ebib. Saya akan memberikan informasi bahwa pada hari kemarin sahabat Ebib ya, saya sudah melakukan pindah tanam padi jenis Inbrida C2 di lahan pesawahan saya sahabat Ebib. Benih padi yang saya tanam ini sahabat Ebib adalah sekali lagi benih padi jenis Inbrida C2. Artinya padi ini bisa kita tanam kembali bibitnya setelah masa panen sahabat Ebib. Sahabat Ebib, padi yang saya tanam ini berusia 18 hari setelah tanam sahabat Ebib. Nah ini kegiatan pencabutan yang dilakukan kemarin oleh istri saya juga saudara, dan tepatnya kemarin sahabat Ebib padi ini dipindah tanamkan. Nah proses pindah tanam ini sahabat Ebib yang dilakukan pada hari kemarin dilakukan oleh ibu-ibu ya, para pekerja yang ada di daerah kami. Ini kebetulan saya mengambil dari daerah tetangga sahabat Ebib ya, dari kampung Waluku, ada yang dari Cisalawe sahabat Ebib di daerah saya. Nah proses pindah tanam ini dilakukan di lahan pesawahan saya menggunakan teknik jajar legowo 6:1 sahabat Ebib dengan jarak tanam 30 dikali 30 cm. Nah, jarwoknya 6:1, artinya setiap 6 jajar ya yang berukuran 30 cm jaraknya ini dikasih legowo seluas 60 cm. Jadi, jarak tanamnya 30 cm menggunakan sistem jarwo 61 30 dikali 30 dikali 60 cm sahabat Ebib. Nah pengaturan jarak tanam ini penting sahabat Ebib kita lakukan. Kenapa? Apalagi di musim penghujan. Jarak tanam yang ideal di musim penghujan jangan terlalu rapat. Artinya ketika di musim penghujan sahabat Ebib ya, si lahan kita itu sering lembab karena cuaca. Baik itu daripada turunnya air hujan maupun keadaan yang selalu mendung. Sehingga dengan kelembaban yang tinggi, apabila kita tidak mengatur jarak tanam yang ideal, maka akan menyebabkan cepat terjangkitnya atau cepat datangnya hama dan penyakit ke lahan kita yang ditanami tanaman padi dengan jarak yang rapat.
Kenapa bisa begitu? Satu, karena dengan kelembaban yang tinggi sehingga menjadi rimbun dan rindang lahan pesawahan kita nantinya dengan tanaman padi, sehingga menjadi tempat yang baik bagi hama dan penyakit untuk datang hinggap serta berkembang biak di lahan pesawahan kita. Nah, ini sangat berbahaya sekali sahabat Ebi. Pemberian jarak tanam seperti ini akan memberikan dampak yang positif. Dampak positifnya yaitu sirkulasi udara, kemudian masuknya cahaya atau sinar matahari ini akan lebih merata sampai ke tanah sahabat Ebib. Sehingga tanaman padi kita yang baru dipindah tanamkan akan mendapatkan kecukupan terhadap sinar matahari sampai ke pangkalnya, ya, ke akarnya, begitu sahabat Ebib. Juga sanitasi udaranya juga akan lebih baik mengalir di sela-sela jarak tanam yang ideal ini. Berbeda kalau terlalu rapat. Nah, kalau sejak tanam begini sahabat Ebib, mungkin dia tidak terlalu berdampak. Namun nanti setelah padinya tumbuh kemudian beranak juga padinya, ini akan sangat rapat sekali apabila kita tidak atur atau terlalu rapat, sehingga nanti kelembaban pasti terjadi. Dengan jarak tanam 30 kali 30 cm ini diharapkan padi tidak terlalu rapat sehingga cahaya matahari bisa masuk merata sampai ke tanah mengenai daun dan batang-batang padi kita sahabat Ebib. Cahaya matahari ini penting sahabat Ebib untuk apa? Untuk membantu proses fotosintesis yang ada pada tanaman, terutama dilakukan di dalam daun, ya. Untuk apa proses fotosintesis? Tentu saja untuk mendapatkan klorofil atau pembentukan zat hijau daun pada setiap tanaman sahabat Ebib semua. Sahabat Ebib semua, masih banyak sahabat Ebib yang bertanya tentang jarak tanam ini. Jarak tanam ini terutama pengalaman saya sahabat Ebib, saya selalu menggunakan jarak tanam 30 kali 30 di setiap musim sahabat Ebib, baik itu musim penghujan maupun musim kering, ya. Karena apa? Menurut pengalaman saya, jarak tanam ini sangat ideal, yaitu akan membantu proses perbanyakan anakan padi sahabat Ebib, ya. Yang paling penting lagi sahabat Ebib, ini yang ditanyakan oleh beberapa petani di kolom komentar yang menanyakan, Kang, katanya kapan waktu yang tepat kita melakukan pindah tanam. Nah, kalau aturan yang baku itu kan tidak ada sahabat Ebib, ya. Namun begini sahabat Ebib, untuk melakukan pindah tanam yang pertama kita tentu harus melihat keadaan musim, ya, keadaan cuaca yang kita pilih ketika memasuki musim penghujan. Walaupun banyak di beberapa daerah terjadi dilema ketika musim kemarau sedikit saja, sebentar saja sudah kekurangan air. Ketika datang turun hujan, sawahnya kebanjiran seperti sawah saya yang ini sahabat Ebib, ya. Hujan 2 jam saja dengan intensitas yang cukup tinggi, ini akan terendam sampai 1 lutut biasanya. Ini pematang-pematang sawah daerah saya tidak kelihatan kalau ada hujan lebat gitu sahabat Ebib. Namun sahabat Ebib, daripada kita menanam di musim kering, nanti kekurangan sumber air ini akan lebih fatal sahabat Ebib. Jadi yang pertama sahabat Ebib, lihat cuaca, kapan kira-kira akan memasuki musim penghujan. Nah, di sanalah kita bersiap-siap untuk melakukan budidaya tanaman padi sahabat Ebib. Apakah tidak bisa Kang dilakukan di musim kemarau? Bisa saja. Yang penting syaratnya sawah kita, padi-padi kita bisa tercukupi airnya. Baik dari mana saja, mau ngebor boleh atau dari air parit-parit atau yang ada irigasi lebih baik sahabat Ebib, ya. Nah, gitu. Jadi kalau di musim penghujan kan kita tidak terlalu rempan lah istilahnya, ya. Air bisa turun dari air hujan menggenangi sawah kita, gitu sahabat Ebib semua. Nah, kemudian waktu yang tepat melakukan pindah tanam begini sahabat Ebib. Ini sebagian masyarakat, sebagian petani ada yang menganggap mitos, namun ada pula yang dihubungkan dengan logika sahabat Ebib, ya. Waktu pindah tanam yang tepat yaitu ketika pada tanggal-tanggal muda atau di tanggal-tanggal tua di bulan
Hijriah sahabat Ebib, bukan di bulan Masehi, bukan di Januari, Februari, Maret, April, bukan sahabat Ebib ya. Tapi di bulan Hijriah, misalnya bulan Zulhijjah, bulan Maulud, bulan Rabiul Awal gitu sahabat Ebib ya. Nah, kenapa Kang harus ditanam di tanggal 1, 2, 3 sampai 10? Nah, di tanggal 11 sampai tanggal 20 kalau bisa usahakan jangan menanam di tanggal itu. Nanti kita tanam lagi mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Artinya di saat bulan sedang gelap sahabat Ebib. Menanam padi di saat bulan sedang gelap atau di tanggal muda, baik di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di bulan Hijriah maupun dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Hijriah sahabat Ebib, ini keadaan sedang gelap bulan sahabat Ebib ya. Jadi bulan tidak terang. Apa tujuannya sahabat Ebib? Yang pertama, di bulan yang tidak terang atau sedang gelap bulan, si hama-hama itu tidak berterbangan ke sana kemari ketika di malam hari sahabat Ebib. Artinya padi yang kita tanam di keadaan cuaca yang tidak terang bulan atau gelap bulan, ini tidak akan didatangi hama dari hama-hama yang ada di sekitar sawah kita, dari sawah tetangga, dari hutan, dari kebun dan sebagainya sahabat Ebib. Jadi ini yang pertama sahabat Ebib. Walaupun ini banyak yang menganggap mitos, katanya menanam padi tanggal berapapun oke, nggak ada masalah. Tapi kita masukkan logika, kita pikirkan sahabat Ebib ya. Nah itu tujuannya. Kemudian sahabat Ebib, pada umumnya tanaman padi itu mulai berbuah, mulai berbunga itu di usia 60 hari setelah tanam. Pada umumnya nih, walaupun padi yang genja ada yang usia 50 hari itu sudah keluar malai. Namun pada umumnya ya, padi itu di usia 60 hari setelah tanam baru mengeluarkan bunganya dan melakukan pembuahan. Nah, apabila kita tanam di tanggal tua atau di tanggal muda saat keadaan gelap bulan atau bulan tidak terang, nah ketika munculnya malai dari padi-padi kita nanti itu juga dalam keadaan yang gelap, aslinya 2 bulan ke depan, anggap saja 60 hari ya, itu bulan akan gelap sehingga malai-malai padi yang muncul tidak didatangi oleh hama-hama yang berkeliaran di malam hari. Sahabat ini bisa cek sendiri di lapangan di malam hari apabila terang bulan. Hama-hama kapar, walang sangit, ya, dan hama-hama yang lain itu mereka berkeliaran, ya, di malam hari karena cuaca yang terang. Mereka mencari makanan. Nah, sehingga akan datanglah ke sawah kita. Namun dengan mensiasati kita menanam padi di saat gelap bulan, ya, di tanggal 1 sampai tanggal 10 Hijriah atau di tanggal 21 sampai 30. Ini di bulan Hijriah, jangan di bulan Masehi ya, bukan Januari, Februari, April, tapi bulan Syawal, Safar begitu ya, Maulud gitu ya. Nah, itu contohnya kita tanam di saat gelap bulan. Tujuannya itu ya sahabat Ebib, sehingga padi kita akan lebih terminimalisir dari datangnya serangan hama dan penyakit di malam hari. Itu sahabat Ebib yang bisa saya sampaikan. Walaupun ini banyak yang mengatakan mitos, namun kita juga punya akal, punya logika ya, dan ini bisa sahabat Ebib buktikan sendiri. Di malam hari kalau terang bulan itu banyak hama yang berterbangan, tapi kalau gelap mereka akan diam ya, dan hanya berkeliaran di siang hari. Kalau di siang hari kan kita bisa mengantisipasi dan melihatnya sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib semua, itulah jarak tanam yang bisa saya informasikan, terutama di musim penghujan, juga waktu tanam yang baik dan tepat ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bermanfaat sahabat Ebib. Apabila ada masukan-masukan yang lebih baik dari para petani yang lain, silakan dituliskan di kolom komentar. Saya ini hanya berbagi saja, tidak harus percaya dengan apa yang saya katakan, namun kita punya akal, punya logika. Silakan dicoba, berani mencoba, kita akan mendapatkan hal-hal baru sahabat Ebib. Jangan takut untuk mencoba apabila ingin mendapatkan sesuatu inovasi yang baru. Baik sahabat Ebib semua, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Ebib yang selalu setia bersama channel Ekobudi YouTube Farm ini, yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Semoga amal akang teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan lupa ditekan pula tombol like-nya video ini. Bagikan informasi ini apabila dianggap penting untuk para petani yang lain agar lebih bermanfaat. Juga silakan sahabat Ebib bisa bertanya dan berkomentar di kolom chat di aplikasi YouTube sahabat Ebib tentang budidaya tanaman padi. Dan satu syarat, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dan tentu saja apa yang ditanyakan tidak keluar dari tema yang kita bahas hari ini sahabat Ebib semua. Oke sahabat Ebib, kita seruput dulu kopinya. Baik sahabat Ebib semua, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah pesawahan saya sudah ditanami padi jenis Inbrida C2, usia benih 18 hari setelah tanam. Ada yang bertanya mungkin Kang, padi Inbrida C2 ini usianya berapa hari sih sampai panen? Sekitar 85 sampai 90 hari setelah tanam baru kita bisa memanennya. Itu yang sudah saya lakukan. Karena di musim yang lalu saya juga tanam Inbrida C2 dan hari ini saya tanam lagi Inbrida C2. Kenapa sahabat Ebib? Karena saya lebih penasaran apakah masih bisa digali potensi hasilnya. Karena pengalaman yang sudah ketika panen, alhamdulillah sahabat Ebib cukup sepadan ya gitu dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang lebih penting rasa nasinya ini luar biasa sahabat Ebib. Nasinya pulen, nasinya enak sahabat Ebib, sehingga istri saya bilang katanya, Pak, untuk musim tanam sekarang kita tanam Inbrida C2 lagi, nasinya enak katanya ya gitu. Nah itu salah satu alasan yang saya pakai. Kemudian sahabat Ebib, padi Inbrida C2 ini untuk masalah anakan jangan diragukan lagi. Apalagi kita bisa melakukan perangsangan terhadap anakan padi kita, terutama padi Inbrida C2 yang karakternya memang banyak sekali anakannya. Ketika kita berikan kembali nutrisi atau amunisinya, ini akan lebih mendongkrak daripada jumlah anakan padi Inbrida C2 sahabat Ebib semua. Baik sahabat Ebib semua, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan video yang lalu ketika saya melakukan penyepraian pada benih padi saya merekomendasikan untuk akan menayangkan video ketika saya melakukan pindah tanam di pesawahan sahabat Ebib. Ini ya saya lakukan satu hari kemarin ya, di hari kemarin. Hari ini saya mereview, memberikan informasi kepada sahabat Ebib semua tentang proses pindah tanam padi Inbrida C2 di lahan Eko Budi YouTube Farm sahabat Ebib semua. Baiklah sahabat Ebib semua, mungkin sampai di sini saja informasi yang bisa saya berikan. Pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada video-video yang akan datang. Perlakuan apa yang akan saya berikan kepada padi-padi saya, dan insya Allah ini bisa menjadi referensi untuk sahabat petani semua, sahabat Ebib khususnya dalam melakukan budidaya tanaman padi. Bagi sahabat Ebib yang saat ini juga sedang menanam padi Inbrida C2, yuk kita kawal sama-sama padi kita dari sejak awal sampai panen. Mudah-mudahan rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanaman padi kita dibebaskan dari hama dan penyakit sehingga menjadi tanaman yang hidup dengan subur dan menghasilkan hasil panen yang sesuai dengan harapan kita sahabat Ebib. Akhirnya saya mengucapkan mohon maklum apabila ada kata-kata dan ucapan yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan hati sahabat Ebib semua, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.